Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya Elisa Dewi Budiman di acara BPK Staying Alive. Ya, saat ini kita sudah siap kembali untuk boleh dikuatkan lewat sharing iman, juga kesaksian, pengalaman dari seorang pewarta yang luar biasa tentunya, yaitu Ibu Eva Partadinata. Adapun tema BPK Staying Alive di episode kali ini adalah jangan mundur. Mari Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama mendengarkan sharing dari Ibu Eva, kita mau siapkan hati kita. Kita mau kembali datang di hadapan Tuhan, dan kita satu di dalam doa dan pujian. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu, doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami percaya Tuhan, setiap doa yang kami panjatkan dengan segenap hati kami, Engkau mendengar Tuhan. Dan ada kuasa yang Engkau curahkan untuk kami semua, sehingga kami boleh dikuatkan. Kami mengucap syukur sebab kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami semua.
Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami bersyukur Engkau boleh kumpulkan kami, pertemukan kami kembali lewat media virtual ini. Kami siap untuk dikuatkan lewat sharing, juga kesaksian, pengalaman hidup dari anak-Mu yang Engkau kasihi, Ibu Eva Partadinata. Mari Tuhan, biarlah lewat sharing yang kami dengar saat ini, kami boleh dikuatkan, diteguhkan lebih lagi. Tidak ada yang mustahil bagimu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari pakai Ibu Eva dengan sangat luar biasa untuk memberkati kami semua. Kami sudah siap Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Ibu Bapa, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Permenungan kali ini dengan tema Jangan Pernah Mundur. Bacaan dari kitab suci diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4, di mana judul perikopnya adalah Persembahan Seorang Janda Miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada para muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Temanya jangan pernah mundur. Bacaannya dengan judul perikop Persembahan Seorang Janda Miskin. Di sini ada orang kaya, ada janda miskin. Tetapi orang kaya hanya disebut 1 kali. Namun janda miskin, kata-kata janda miskin ada 3 kali. Dalam hal ini, kemiskinan si janda ini bukan hanya karena materi. Di dalam perikop ini, Tuhan Yesus jelas-jelas sangat terinspirasi oleh keadaan janda miskin ini. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, suruh lihat. Sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak loh daripada orang-orang kaya. Bahkan dari seluruh nafkahnya. Nah, di dalam permenungan ini saya pribadi merenungkan seperti demikian. Jangan karena jabatan, jangan karena punya ilmu yang tinggi, jangan karena kepandaian, apalagi kekayaan, dalam hal ini materi, menjadi orang yang sombong. Tetapi kenapa judulnya adalah jangan pernah mundur temanya? Kita mau mencontoh bagaimana seorang janda miskin yang berusaha untuk bisa masuk, bisa berada di tengah-tengah orang yang kaya materi, orang yang kaya akan pengetahuan, orang yang punya jabatan. Janda miskin yang sederhana ini melepaskan egonya, melepaskan semua ketidaknyamanannya, karena dia janda, lebih miskin lagi, sedangkan banyak orang kaya di tempat ibadat itu. Tapi dia sungguh-sungguh
tidak takut. Jadi Anda dan saya juga boleh mempunyai semangat seperti janda miskin ini ya. Tidak pernah takut, jangan pernah mundur. Apapun yang saya punya, hanya ini yang saya punya. Kenapa mesti memikirkan orang lain yang lebih dari kita kalau kita mau berbuat untuk kemuliaan Tuhan? Jangan pernah mundur. Janda miskin ini diambil sebagai contoh oleh Tuhan Yesus bahwa dia nggak punya apa-apa, bahkan seluruh nafkahnya dia berikan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nggak memikirkan dirinya yang mungkin, ya, yang mungkin di antara orang banyak. Kalau ada orang yang mungkin kan pakaiannya nggak bagus, nggak sebagus orang-orang yang kaya yang pakai mobil dan sebagainya, tapi dia tetap nggak rendah diri, ya, nggak rendah diri, tetapi percaya bahwa dia boleh ikut di dalam suatu perkumpulan itu untuk menyerahkan apa yang dia punya. Jadi kalau kita betul-betul mau berbuat sesuatu, apalagi untuk kemuliaan Tuhan, nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Seperti Yesus katakan, jangan takut. Berapa kali tuh kata-kata jangan takut. Ya, dalam satu Alkitab itu ada 360 lebih ya. Itu kata-kata takut. Berarti tiap hari tuh Yesus mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, di sini kalau kita mau berbuat, sekali lagi mau berbuat untuk kemuliaan Tuhan, gak usah takut apapun yang dikatakan orang. Maju terus, jangan mundur. Ya. Yesus tadi dikatakan, Yesus mengangkat mukanya, ya. Yesus mengangkat mukanya, melihat orang kaya, dan dia juga melihat janda miskin. Ya. Nah, kita, Anda dan saya, mau jadi yang mana? Ya. Mau jadi orang kaya, jangan sombong. Mau punya jabatan, jangan sombong. Ya. Mempunyai titel atau merasa ilmunya lebih tinggi dari orang lain juga jangan sombong. Nah, kalau saya atau Anda berada dalam posisi sebagai janda yang miskin, juga nggak perlu minder, sekali lagi ya, nggak perlu rendah diri, tapi percaya kita berusaha, percaya juga kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, nggak usah takut, ya, maju terus, nggak usah mundur sedikit pun, jangan mundur, terus maju bersama Tuhan Yesus. Maka Anda dan saya seperti janda miskin ini bisa diambil oleh Tuhan Yesus, bahkan menjadi inspirasi bagi Tuhan Yesus. Buktinya apa? Itu janda miskin menjadi inspirasi Tuhan Yesus untuk mengajar para muridnya. Ya, di situ dikatakan bahwa dia memberikan sungguh lebih dari yang dia punya, seluruh nafkahnya. Itu mengajar kepada para muridnya. Jadi apakah Anda dan saya juga mau menjadi suatu inspirasi untuk Tuhan? Ya. Contohnya, ketika saya pertama kali selesai ikut kursus evangelisasi, kemudian mau retret pengutusan, ya, lalu panitia menghubungi suami saya sama suami saya menghubungi suami saya, bilang ikut trainers untuk untuk ngajar, katanya. Tapi ibu nggak boleh ikut. Ya, ibu nggak boleh ikut, harus suaminya aja, katanya. Nah, di perjalanan pulang saya bilang saya harus ikut. Ya, saya harus ikut, kan nggak punya uang untuk bayar, kata suami saya. Pokoknya ikut. Kalau saya sudah ikut, kemudian nggak lulus, nah itu namanya keputusan dari Tuhan, saya bilang. Jadi jangan pernah mundur, berjuang. Ya. Nah, ternyata sampai di rumah, anak saya bilang, Mama, tadi ada dia sebut ya, ngasih amplop. Nah, saya buka,
ternyata bisa buat bayar untuk saya dan suami saya belajar ikut evangelisasi, ya, untuk trainersnya, untuk jadi gurunya. Nah, di sini ternyata saya juga lulus, makanya saya bisa mengajar. Nah, jangan pernah mundur. Sekali lagi, jangan pernah mundur. Satu lagi, pernah saya ditugaskan oleh salah satu ketua lingkungan membaca kitab suci, membaca bacaan, ya, waktu ada misa arwah. Karena tulisannya kecil-kecil, saya salin dulu di kertas, ya, biar gede gitu. Lalu ketemu Romonya, saya bilang, Romo, saya nanti bacanya dari sini, karena kitab suci saya tulisannya kecil-kecil. Romonya lihat saya, nggak ada yang lebih muda. Nah, ini ya. Ya mohon maaf ya Romo ya, memang keadaannya seperti itu. Nggak ada yang lebih muda. Saya jawab, Romo, kalau dari keluarga ada yang mau baca silahkan, saya bilang. Di sini ya, berjubah juga kadang-kadang bisa sombong. Makanya hati-hatilah dalam bacaan persembahan seorang janda miskin itu, baik untuk yang kaya, yang berpangkat, yang pinter, yang miskin, yang nggak punya pengetahuan. Ini benar-benar menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Nah, setelah saya baca dalam misa itu, begitu Romonya bacaan Injil, sebelum bacaan Romonya bilang apa? Mana yang muda-muda? Ada nggak yang bisa baca sekenceng dan sejelas Oma ini? Puji Tuhan, ya. Jadi mendatangkan inspirasi buat Romo. Puji Tuhan, jangan pernah mundur. Saya katakan jangan pernah mundur, apalagi yang muda-muda. Saya mengalami, ya, pergumulan untuk boleh melayani Tuhan. Nah, pada saat ini kami percaya semuanya bahwa sungguh Tuhan Yesus hadir di antara kita semua untuk memberkati kita. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Eva Partadinata untuk sharingnya yang luar biasa, yang sungguh menguatkan kita semua pada hari ini, dan mengingatkan kita untuk tidak pernah mundur, tetapi untuk boleh tetap maju bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan pasti akan memampukan kita. Jangan patah semangat, bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus dan juga untuk Ibu Eva. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Ibu Eva. Ibu Eva selalu diberikan kesehatan, juga diberkati pelayanannya, terus menjadi saksi Tuhan, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sudah menyaksikan acara BPK Staying Alive ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali acara BPK Staying Alive ini di episode berikutnya. Dan jangan lupa saya mengajak Bapak Ibu semua untuk like, mensubscribe, juga men-share YouTube channel ini, agar acara BPK Staying Alive juga boleh memberkati banyak orang lebih lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu jangan pernah mundur, jangan pernah patah semangat. Kita pakai kuasanya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri